Selamat pagi untuk anak kami kelas 11 MIPA. Hari ini kita belajar kembali matematika peminatan. Topiknya persamaan trigonometri. Tapi Bapak kembali mengulang mengenai sudut berelasi. Karena dari beberapa kali pertemuan kita, banyak Bapak lihat masih kita kesulitan dalam menentukan sin cos tangen sudut-sudut yang di atas 90 derajat atau yang ada di kuadran 2, 3 dan juga 4. Oke, kita lanjut. Nah, untuk menguasainya nanti, yang ini tetap harus kamu ingat, yaitu pembagian sudut 360 derajat satu putaran dalam 4 kuadran. Di mana ini di kuadran 1, sudut di antara 0 sampai 90 itu kuadran 1, yaitu 0, 30, 45, 60, dan juga 90. Kemudian yang di kuadran 2 itu sudut antara 90 sampai 180. Kuadran 3 antara 180 sampai 270. Dan satu lagi kuadran yang keempat 270 sampai 360. Oke, perlu diingat kembali di kuadran 1 sin cos tangen itu bernilai positif. Kemudian di kuadran 2 hanya sinus yang positif. Di kuadran 3 hanya tangen yang positif. Di kuadran 4 hanya kosinus yang positif. Nah, kemudian nanti mencari relasinya di kuadran 2 itu, kita nanti akan selalu pakai kalau tidak 360. Kita pakai juga nanti 360 atau 180. Sebetulnya bisa aja dipakai 90 atau 270. Tapi kita pakai yang paling sederhana yaitu 180 360 supaya tidak mengubah bentuk sin cos tangen di bentuk yang pertamanya. Kuadran 2 nanti relasikan dengan 180 kurang alfa, kuadran 3 dengan 180 tambah alfa, kuadran 4 dengan 360 kurang alfa. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh. Ini Bapak kasih contoh pertama yaitu sinus 210 derajat. Nah, sinus 210 derajat. 210 derajat itu kan ada di antara 180 dan 270. Berarti dia ada di kuadran ke-3. Nah, di kuadran 3 itu hanya tangen yang positif. Ini sinus. Maka nilainya adalah negatif. Sinus di kuadran 3 itu negatif. Maka tandanya pun akan negatif. Negatif berapa? Maka kita relasikanlah 210 derajat ini dengan bentuk 180 derajat tambah alfa A. Ini dia. Sinus 210 derajat. Tanda minus tadi kenapa? Karena dia di kuadran 3. Sinus di kuadran 3 itu negatif. Kemudian 210 itu kita ubah ke 180 derajat tambah 30 derajat. Kenapa ini 30 derajat? Supaya jumlahnya sesuai dengan 210 derajat. Ini kan gini mengubahnya ini. Sinus 210 derajat sama dengan negatif sin dalam kurung 180 derajat tambah titik-titik. Nah, berapakah kita bikin supaya dia pas? Maka itulah kita isikan di sini. Yang pas adalah 30 derajat. Maka itu di sini 30 derajat. Selanjutnya, langkah kedua, minusnya ngikut, sinnya tetap, 180-nya itulah tadi fungsinya sudut berelasi. Dia sudah melebur ke bentuk sin 30 karena sama nilainya. Nah, jadi 30 yang ini jadi kemari. Jadi 30 yang ini asalnya dari sini. Maka kita lanjut saja. Hasilnya adalah minus setengah. Karena sinus 30 itu adalah setengah. Jadi jawaban kita sinus 210 adalah
minus setengah. Kita lanjut. Contoh yang kedua. Ini cos 300 derajat. Nah, kita ingat kembali ya. 300 derajat itu kan ada di antara 270 dan 360. Berarti dia ini kuadran ke-4. Cos di kuadran 4 itu bagaimana? Positif. Maka jawaban yang ini pun nanti akan positif. Positif ya. Positif berapa? Kita relasikanlah sudutnya itu dengan 360 derajat dikurang A. Maka cos 300 derajat itu kita ganti menjadi cos 360 kurang berapa supaya cocok? Kurang 60, karena 360 kurang 60 itulah pas 300. Tandanya positif karena tadi dia kosinus di kuadran keempat. Lanjut, langkah kedua, cosnya tetap 360-nya tidak tulis lagi. 60 yang ini berasal dari sini, jangan kamu tulis minus 60. Jadi tanda minus di sini hanya sebagai relasinya saja. 60 ini langsung pindah ke bawah. Maka tinggal kita carilah nilai cos 60. Kita ingat kembali tabel yang kita tulis beberapa minggu yang lalu, tabel sin cos tangent sudut-sudut istimewa. Maka hasilnya adalah setengah. Itu contoh 2. Contoh 3 yaitu cos 120 derajat. Sudah lebih gampang. 120 derajat ada di antara 90 dan 180. Berarti dia ada di kuadran ke-2. Cos di kuadran 2 bagaimana rupanya? Di kuadran 2 itu hanya sinus yang positif. Berarti cos bernilai negatif. Tandanya negatif. Kemudian kita relasikanlah dengan 180 derajat kurang A. Maka cos 120 derajat itu, soal tadi, tanda negatif berasal dari karena dia di kuadran 2, cos di kuadran 2 itu negatif. 180 derajat itu sebagai relasinya. Kemudian kurang berapa supaya pas 120? Kurang 60. Maka langkah kedua, minusnya ngikut, cosnya tetap. Kemudian di sini tinggal ditulis 60 derajat saja, yaitu 60 yang ini pindah ke bawah. Maka cos 60 sama dengan setengah, maka jawabannya ini minus setengah. Contoh 4, tangen 300. 300 derajat itu ada di antara 270 dan 360. Berarti dia kuadran 4. Tangen di kuadran 4 bagaimana rupanya? Tangen di kuadran 4 itu bernilai negatif. Karena di kuadran 4 itu hanya cos yang bernilai positif. Maka dia ini bernilai negatif. Tanda negatif. Kemudian sudutnya itu kita relasikan dengan 360 derajat kurang A. Maka tangen 300 kita ubah menjadi minus tangen 360 derajat kurang berapa supaya pas 300? Kurang 60. Maka jawabannya adalah minus tangen 60 derajat. 60 yang ini berasal dari sini. Maka jawabannya adalah minus akar 3. Itu penjelasan sederhana dari Bapak untuk 4 contoh. Saya rasa kalau kamu ulang-ulang tentunya sambil kamu lihat catatanmu yang terdahulu pasti kamu akan dapat menyelesaikannya. Ya, sebagai bahan tugasnya, coba kamu kerjakan ini. Sinus 300, kamu isikan ini. Kemudian tangen 150, kamu juga isikan. Dan sebagai jawabanmu, nanti
kirim ke WA pribadi Bapak. WA pribadi Bapak, nilai salah satu pertanyaan ini. Yang kamu kirim adalah audio, rekaman suara. Yang kamu kirim adalah rekaman suara. Bagaimana kamu mencari hasil salah satu dari ini? Pilih. Berarti nanti kamu ceritakan, misal sin 300 sama dengan minus sin sekian kurang sekian. Kenapa dia negatif? Karena begini. Kemudian ini sekian kurang sekian karena dia di kuadran ke berapa. Maka dapatlah nanti langkah pertama, masuk lagi nanti langkah kedua, ceritakan lagi langkah-langkahnya, hasilnya nanti 3 langkah. Itulah yang kau ceritakan di audio. Kemudian di awal kau sebutkan namamu. Jadi ketika buka audionya, sebutkan nama, kemudian sebutkan soalnya, kemudian ceritakan langkah-langkahnya 3 langkah itu. Kirim ke WA pribadi Bapak. Itu dari Bapak. Salam sehat, salam kemerdekaan RI ke-75. Merdeka, buzur.